Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan ya teman-teman. Pada hari ini kita akan kembali datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan itu begitu baik bagi kita. Tuhan memberi kita kesempatan untuk menikmati hari-hari ini dan juga hari-hari yang telah lalu. Tuhan senantiasa memelihara dan menjaga kita. Teman-teman sudah siap untuk beribadah hari ini? Ayo, duduk yang rapi, tidak ada lagi yang jalan-jalan, tidak ada lagi yang ganggu Koko atau adik. Ayo kita siapkan hati kita berdoa, kita mengambil saat teduh, kita datang kepada Tuhan, kita naikkan lagu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Ayo teman-teman, semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun dan Dari Pulau dan Benua. Karena tidak terasa loh teman-teman, kita sudah memasuki Minggu Advent kedua, di mana kita sedang menantikan datangnya Sang Juru Selamat, bernyanyi sambil bertepuk tangan dengan wajah yang ceria dan hati yang gembira. Mari kita bernyanyi. Tuhan
Wow, benar-benar sukacita. Tuhan Yesus akan lahir dan kita akan merayakan kedatangannya. Teman-teman, silakan duduk kembali ya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman sudah menyiapkan Alkitabnya? Ayo duduk yang manis. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami akan membaca firman Tuhan dan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang berkuasa atas hati kami dan pikiran kami. Biarlah kami bisa duduk dengan tenang untuk mendengarkan, agar kami bisa Tuhan memahami isi hati Tuhan melalui firman-Mu. Inilah kami Tuhan, Lose bersama teman-teman semua datang kepadamu. Dengarkanlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman semua, karena minggu ini adalah minggu penantian akan datangnya Juru Selamat, firman Tuhan kita pada hari ini bertema God and Give. Tujuannya untuk Lause dan teman-teman menerima pemberian Allah dan mendatangkan sukacita. Lause dan teman-teman bersyukur atas janji Tuhan. Janji kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Ayo, mari kita sama-sama membaca Alkitab kita, Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Tetapi hari ini Lose nggak baca semuanya. Lose akan baca dari Lukas 1 ayat 11 sampai dengan 19. Tapi teman-teman nggak boleh lupa loh. Nanti harus dibaca semuanya. Ayo, siapkan Alkitabnya. Begini isinya, kita berbaca bersama-sama. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria,
sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Sampai di situ ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang kelahiran Yohanes. Ayo siap-siap, kita berdengarkan bersama-sama. Begini teman-teman ceritanya. Dahulu di daerah perbukitan Yudea, tinggallah pasangan suami istri yang setia dan taat kepada Allah. Mereka adalah Zakaria dan Elisabet. Mereka berdua sudah tua, sudah lanjut umur, dan rambutnya pun sudah putih karena uban. Mereka adalah pasangan yang baik, takut dan taat kepada Tuhan, dan juga mengasihi orang lain seperti diri mereka sendiri. Zakaria adalah seorang imam. Pada suatu hari, saat Zakaria ada di dalam bait Allah, malaikat Tuhan datang kepadanya. Bapak Zakaria terkejut. Dia menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepada Bapak Zakaria, "Jangan takut, Zakaria. Aku adalah malaikat Tuhan yang diutus untuk memberitahukan kabar baik kepadamu, bahwa istrimu Elisabet akan melahirkan anak laki-laki. Tuhan sudah mendengarkan doa-doamu selama ini. Dan nanti apabila anakmu sudah lahir, kau akan memberikan nama dia Yohanes. Engkau akan bergembira. Dan bahkan banyak orang akan bersukacita akan kelahirannya. Dia akan menjadi besar, terkenal. Dia akan menjadi anak yang baik, dengar-dengaran kepada orang tua, terutama kepada Tuhan. Dia tidak nakal, baik kepada teman-teman, hormat kepada orang tua. Nah, dan Yohanes itu datang akan berjalan mendahului Tuhan, membawa kabar baik bagi kita semua. Dalam ketakutannya dan kekagetannya, Bapak Zakaria bilang, "Mana mungkin aku masih bisa punya anak lagi, sedangkan istriku pun sudah tua." Tetapi kita kan tahu Tuhan kita adalah Allah yang hebat, Allah yang mampu melakukan segala perkara. Sebelumnya kan sudah ada cerita di Perjanjian Lama, Abraham dan Sarah. Mereka juga sudah lanjut umur ketika anaknya Ishak
lahir. Nah, teman-teman, firman Tuhan pada hari ini mengajak Lose dan teman-teman semua untuk percaya kepada janji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting kita tetap setia, berdoa, dan beribadah kepadanya. Seperti pada saat sekarang ini, kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan mengabulkan doa kita dengan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, yang penting kita tetap sayang kepada orang tua, kepada teman-teman, dan Tuhan akan menolong kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari teman-teman, kita senantiasa berbuat baik, tetap setia, dan berdoa. Amin. Ayo lipat tangannya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pegangan kami di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk menolong kami di dalam menjalani kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarkanlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Lukas 1 ayat 13a. Ayo, kita sama-sama membaca Lukas 1 ayat 13a yang isinya, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan." Ayo, sekali lagi bersama-sama. Lukas 1 ayat 3a. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan." Bisa ya? Dihafal ya? Teman-teman semua, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sudah disiapkan kan celengannya? Ayo, bersama-sama kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena jangan lupa, tanggal 12 nanti, minggu depan loh, kita sudah Natal. Jangan lupa dibawa celengan yang sudah diisi persembahan setiap minggu. Jangan lupa ya teman-teman, sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian, "Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau." Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada
kita sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami sudah bisa datang beribadah bersama dengan Tuhan. Kami bisa menyanyi, memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita yang ada di dalam Alkitab. Terima kasih Bapa, kami juga bisa memberikan persembahan kami Tuhan. Walaupun kami tahu Tuhan, persembahan kami tidak seberapa, tapi kami mau Tuhan, persembahan ini bisa menjadi alat bagi Tuhan untuk melebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, ibadah hari ini kita sudah selesai. Tapi jangan lupa, minggu depan kita Komisi Anak dan Sekolah Minggu akan merayakan Natal. Kita sudah punya link masing-masing. Dibuka ya teman-teman ya. Ajak mama supaya kita semua bisa bersukacita bersama-sama. Dan jangan lupa nanti mengambil bingkisan Natal di bawah celengannya. Oke, jangan lupa ya. Dan teman-teman habis ini ketemu dengan Lose di kelas masing-masing. Terima kasih. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Selamat Datang. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Dua Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah yang memberi dengan sukacita orang yang memberi dengan sukacita. 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Korintus 9 Sebab Allah mengasihi orang yang memberi 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.